Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cabang Bungin, para wakil kepala sekolah bidang kurikulum, sarana, prasarana, humas, dan kasubag, serta tim dari MPLS SMA Negeri 1 Cabang Bungin. Ada Pak Sidik, Pak Edi, dan di depan saya ada Pak Panji yang memandu jalannya live streaming. Terima kasih Pak Panji. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur Eskom. Saya kebetulan juga bertugas di SMA Negeri 1 Cabang Bungin ini yang membidangi di kesiswaan. Saya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Dan untuk tahun ini saya juga sebagai ketua penerimaan siswa baru atau biasa disebut P2DB. Alhamdulillah, Bapak ucapkan kepada anak-anakku sekalian yang sudah bergabung pada live streaming, dan pada siswa-siswa yang belum bergabung, Bapak harapkan untuk segera bergabung, karena materi-materi yang akan disampaikan para penyaji merupakan bekal untuk kalian mempersiapkan diri kalian agar kalian menjadi siswa-siswa SMA Negeri 1 Cabang Bungin yang berkarakter, yang baik. Saya sebagai kesiswaan tidak akan melepas kalian begitu saja langsung mengikuti pembelajaran tanpa adanya bekal-bekal, tanpa adanya pemantapan. Dalam hal ini seperti yang tadi sudah disampaikan rekan saya Bapak Agus Saprudin, beliau adalah wakil kepala sekolah di bidang kurikulum yang sudah menjelaskan materi tentang kurikulum dan pembelajaran. Maka saya akan melanjutkan materi yang masih ada kaitan dengan tentang pembinaan karakter. Dalam hal ini, satu lagi Pak, kali Pak. Dalam hal ini ada materi yang memang wajib disampaikan yang merupakan program dari Gubernur Bapak Ridwan Kamil. Jadi SMA negeri se-Jawa Barat termasuk Bekasi dan SMA Negeri 1 Cabang Bungin itu bernaungnya ke Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini juga sering sekali perhatian dari gubernur mengenai kondisi siswa-siswi SMA, entah itu perilaku dan sebagainya. Maka dari amanat itu saya akan memberikan materi tentang profil pelajar Pancasila dan wawasan kebangsaan. Jadi materi ini materi wajib hitungannya. Materi wajib yang harus kalian ketahui, dan nanti dari tim MPLS akan memberikan tugas-tugas. Baik itu tugas melalui Google Form, melalui chat, dan beberapa tugas yang disampaikan langsung. Jadi saya harap buat yang sudah mengikuti, baik yang sudah bergabung atau yang tadi sudah bergabung sekarang masih belum, saya harapkan tetap mengikuti live streaming ini. Sebelumnya saya ucapkan juga kepada kalian para peserta didik baru, Bapak ucapkan selamat. Selamat kalian berhasil bergabung di akademisi
di kampus SMA Negeri 1 Cabang Bungin, yang merupakan salah satu sekolah yang terfavorit untuk wilayah 1 Cabang Bungin. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dari jumlah pendaftar, siswa yang mendaftar di SMA Negeri 1 Cabang Bungin tahun ini sangat antusias, sangat banyak sekali. Kalau data yang saya miliki itu hampir 600 siswa yang mendaftar di sini. Hanya bisa memfasilitasi untuk belajar di SMA Negeri 1 Cabang Bungin itu 396, artinya hampir sebagian, hampir separuh, 200 orang yang tidak bisa lolos dalam seleksi P2DB tersebut, yang langsung diseleksi oleh portal P2DB provinsi. Jadi kami pun meluruskan kembali di kepanitiaan, kami bersama tim hanya memverifikasi semua data pendaftar, kita verifikasi mulai dari tahap 1, tahap 2. Adapun yang menentukan lolos atau tidak lolos, semuanya kita serahkan ke sistem. Maka beruntunglah kalian yang sudah berhasil lolos pada tahap 1 maupun tahap 2. Artinya di situ kalian sudah terseleksi secara alami, sudah terseleksi bahwa kalian yang tergabung, yang berhasil masuk ke SMA Negeri 1 Cabang Bungin tahun ini adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang berhasil melewati kompetisi. Maka sangat disayangkan sekali kalau kalian, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang beruntung dan berhasil masuk, nyatanya di perjalanan atau setelah masuk sangat menyia-nyiakan, sangat mengabaikan dan tidak mau bersyukur. Saya sempat pantau pada live streaming pertama tadi, mulai dari pembukaan, materi pertama. Kalian masih SMP, kalian masih anak-anak, belum mencerminkan siswa SMA, belum mencerminkan siswa yang berkarakter dan menjaga etika. Yang kalian lakukan sekarang itu disaksikan oleh publik. Bahkan bisa saja setelah live streaming pun chat, komentar-komentar kalian ini masih ada dan bisa dibaca oleh siapapun. Bahkan tadi sempat di pembukaan dihadiri para pejabat, termasuk kepala sekolah, Bapak Camat juga ikut menyaksikan. Jangan biasakan bahwa ruang publik itu menjadi ruang pribadi. Ruang publik itu ruang yang bisa diakses dan dilihat oleh semua orang. Dari situlah sebuah cermin tentang kepribadian kalian. Maka dari itu saya sebagai kesiswaan sampai detik ini masih menganggap kalian adalah calon peserta didik. Kalian belum dianggap sebagai peserta didik baru, karena selepas kalian seleksi ada masa-masa orientasi. Disitulah kalian dibekali sebagai calon peserta didik. Jadi kalau kalian masih calon dan sudah berulah, bahkan mencerminkan karakter-karakter yang tidak baik, saya sebagai kesiswaan mempersilahkan kalian untuk menyatakan apakah kalian masih berlanjut atau tidak untuk belajar di SMA Negeri 1 Cabang Bungin. Jika kalian masih berlanjut, tolong ikuti semua aturan, semua tata tertib dan etika di SMA Negeri 1 Cabang Bungin. SMA Negeri 1 Cabang Bungin menjadi sekolah favorit tidak dengan semerta-merta, tidak dengan keberuntungan,
tidak juga dengan kebetulan. Semua itu melalui proses. Mulai dari tahun 2003 sekolah ini berdiri sampai sekarang tahun 2001, progres perkembangan baik fisik, sarana prasarana, pola-pola pendidikan, pola-pola pembinaan, semua semakin menjadi baik. Bahkan SMA Negeri 1 Cabang Bungin adalah sekolah yang mendapat predikat akreditasi A+ dengan nilai 97. Jadi banggalah kita sebagai orang Cabang Bungin, termasuk saya juga. Saya ini asli warga Cabang Bungin. Banggalah kita mempunyai sekolah yang seperti ini. Sekolah yang sudah baik, sekolah yang sudah memiliki nilai akreditasi tinggi. Tetapi prestasi yang sudah kita dapat selama ini, prestasi yang sudah didapat oleh peserta didik sebelumnya, harus dipertahankan sama kalian. Kalian sebagai generasi penerus, generasi penerus yang melanjutkan tongkat estafet dari kakak-kakak sebelumnya. Jadi jangan sampai jatuh di tangan kalian tongkat estafetnya, malah sekolah menjadi kurang baik. Itu mukadimah dari Bapak. Kenapa Bapak tidak langsung ke materi? Karena Bapak bertanggung jawab tentang karakter dan pribadi kalian. Kalau kalian tidak baik, saya akan merasa bersalah. Saya akan merasa berdosa. Anak-anak saya, adik-adik saya yang bergabung di SMA Negeri 1 Cabang Bungin, karakternya harus dibenahi dulu. Maka di sini salah satu pendidikan karakter yang akan kita coba ulas bareng-bareng. Saya butuh juga nanti diskusi kalian, walaupun tidak secara langsung, ada jeda 1 atau 2 detik diskusi kalian. Karena pola belajar di SMA, baik itu tatap muka maupun daring, kunci pertama adalah diskusi dari siswa. Ini mindsetnya diubah, bukan dari guru ke siswa. Kalau kalian mengandalkan ilmu sepenuhnya dari guru-guru SMA Negeri 1 Cabang Bungin, kalian akan mendapatkan sedikit. Karena ilmu yang didapat rata-rata alumni SMA Negeri 1 Cabang Bungin adalah dia mencarinya, dia mendapatkannya, dia berkonsultasi sama gurunya, menyepakati atau menyimpulkan. Disitulah akan menemukan sebuah ilmu pengetahuan yang relatif lebih bisa bertahan lama di otak-otak kalian. Cari, temukan, konsultasikan, simpulkan. Intinya kayak gitu. Maka seperti yang tadi kurikulum bilang atau Bapak Agus bilang, SMA Negeri 1 Cabang Bungin tidak pernah terhenti dalam belajar. Mungkin dari situlah barometer kenapa tahun ini SMA Negeri 1 Cabang Bungin memiliki peminat yang cukup banyak, yang daftar banyak. Karena di masa pandemi kita tidak pernah terputus belajar. Baik itu pola MDS BDR, baik itu pola tatap muka terbatas atau penugasan, yang jelas semuanya real. Kita melakukan pembelajaran. Jadi jangan pernah beranggapan merasa kalian masuk SMA Negeri 1 Cabang Bungin ini untuk santai. Untuk santai, untuk senang-senang. Kita insya Allah akan terus komitmen dalam pembelajaran. Saya coba tampilkan di sini ada profil pelajar Pancasila. Mungkin ada teman-teman atau anak-anakku yang pernah mendengar apa itu profil pelajar Pancasila dan wawasan kebangsaan. Ada 2 materi yang saya gabungkan menjadi satu. Harusnya ini memang 2 materi terpisah.
Tapi karena ada korelasi, karena ada kaitan yang erat antara profil pelajar Pancasila dan kebangsaan, maka saya gabungkan saja menjadi satu. Mungkin nanti dari tim MPLS, Pak Sidik, Pak Edi, Pak Panji, dan rekan-rekan akan memberikan tugas yang diintegrasikan juga jadi satu. Yang pertama, sebagai manusia, sebagai anak bangsa, saya ingatkan ya, jangan pernah lupakan sejarah, atau biasa disingkat populernya itu jas merah. Kenapa orang-orang bisa sukses? Kenapa saya bisa berada di live streaming seperti ini, memberikan pembinaan kepada kalian semua? Kunci yang pertama, saya tidak pernah melupakan sejarah. Dengan sejarah, kita akan tersugesti, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Kenapa? Karena ada acuan. Kalau kalian melupakan sejarah, kalian nggak tahu Indonesia dulunya seperti apa, kalian saya yakin tidak bisa menghargai betapa luar biasanya perjuangan para pahlawan. Itulah salah satunya kelas kalian untuk saat ini sementara dibagi menjadi beberapa kelas dengan nama-nama para pahlawan. Saya lihat di chat kalian di sini, kelasnya ada yang dikasih nama Sultan Hasanuddin, ada yang dikasih nama Pangeran Diponegoro, ada yang dikasih nama R.A. Kartini. Saya harap kalian kenal dengan mereka. Jangan sampai kalian dikasih nama kelasnya terus kalian nggak tahu siapa gitu. Maka mungkin nanti di penugasan juga minimal banget kalian tahu kelas kalian itu kelas Diponegoro, kalian harus tahu siapa itu Diponegoro. Kelas kalian Kartini, kalian harus tahu siapa itu Kartini. Seperti yang Bapak Proklamator bilang, Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dia pernah bilang, sulit sekali saudara-saudara mempersatukan rakyat Indonesia itu jika tidak didasarkan atas Pancasila. Ini diucapkan jauh-jauh Indonesia sebelum merdeka. Ini diucapkan mungkin kalian belum lahir. Ucapan seperti ini walaupun sederhana tetapi menjadi pengikat, dan bahkan ini salah satu ucapan yang relevan di saat sekarang nih. Zaman dahulu ucapan ini diucapkan saat beliau berpidato untuk menyatukan rakyat Indonesia dalam rangka perjuangan. Jadi rakyat Indonesia dengan berbagai macam suku, dengan berbagai macam bahasa, agama, ras, dan sebagainya, bahkan negara kepulauan itu kalau bisa dibilang adalah negara yang paling sulit disatukan. Kalau negaranya itu datarannya sama, agamanya sama, akan lebih mudah. Jangankan beda pulau, beda agama dan sebagainya, beda kampung aja kalian ribut, ya kan? Itu beda kampung, beda bahasa juga ribut. Makanya saat itu Soekarno berkata, sulit sekali saudara-saudara persatukan rakyat Indonesia jika tidak didasarkan atas Pancasila. Kenapa? Karena Indonesia dengan adanya Pancasila, maka saat itu seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia bersatu. 300 tahun lebih Indonesia melawan menjajah dan tidak pernah menang. Sementara Belanda adalah negara yang kecil. Banyak itu tidak tepat. Belanda bisa menguasai Indonesia 300 tahun lebih karena apa? Karena rakyat Indonesia saat itu belum bersatu.
Karena rakyat Indonesia saat itu masih bodoh. Makanya dua pilar yang memenangkan Indonesia itu adalah yang pertama persatuan, yang kedua pendidikan. Kenapa Indonesia bisa merdeka itu? Pertama mereka bersatu, setelah mereka bersatu, orang-orang intelek, para cendekiawan yang cerdas, yang pintar juga ikut berjuang, termasuk juga Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu bukan dari tentara, bukan dari militer, tetapi dia adalah kaum intelek. Berarti apa? Di sini barometernya adalah kecerdasan. Orang-orang cerdas ikut berjuang, rakyatnya bersatu, maka dengan cepat perjuangan bisa mengusir penjajah. Itu yang perlu kalian pahami agar kalian tetap berkobar semangat juangnya. Semangat juang untuk mempertahankan NKRI. Bukan berarti setelah negara merdeka semuanya sudah tidak relevan. Saat ini sangat relevan. Kenapa saya bilang relevan? Ketika kalian mendengar isu, ketika kalian mulai ada benih-benih kebencian tentang negara ini, kembali lagi bahwa negara ini adalah Pancasila dasarnya, di mana ada simbol atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketika kalian berpikir tentang Bhinneka Tunggal Ika, semuanya selesai. Tidak akan melihat agamanya apa, tidak akan melihat sukunya apa. Maka dari itu, visi dan misi pendidikan di Indonesia, ini visi nasional ya. Visi pendidikan Indonesia ini semua, artinya orang Cabang Bungin, orang Sunda, orang Jawa, seluruh Indonesia sudah berkomitmen bahwa visi pendidikan Indonesia saat ini adalah mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Kalau isi dari Pancasilanya kalian juga sudah tahu, walaupun tadi ada sedikit celetukan dari kepala sekolah, ada anak sekolah tidak hafal Pancasila. Saya harap tidak terjadi sama anak-anakku sekalian, karena Bapak masih membanggakan kalian. Sampai saat ini Bapak masih membanggakan kalian dan masih positif. Kalian yang masuk ke sini adalah orang-orang terpilih. Pelajar Pancasila beda dengan Pancasila. Maksudnya, kalau Pancasila itu ada 5 silanya, pelajar Pancasila itu ada 6. Bukan berarti silanya berubah, berganti. Jadi dari 5 unsur itu integrasi ke karakter-karakter, terbentuklah karakter-karakter dari pelajar Pancasila ini menjadi 6. Ciri yang pertama, kalian bisa baca dan sebagainya. Saya tidak akan mengulas keseluruhan, karena kalau saya mengulas keseluruhan, bedanya apa kalian dengan anak SD? Saya pengen kalian menyimak sendiri, kalian pahami sendiri. Nanti juga akan saya tayangkan video apa itu profil pelajar Pancasila. Bedanya di situ nih, belajar di SMA. Saya bisa saja baca slide ini, kalian mendengarkan. Tetapi itu adalah ilmu yang diberikan, bukan ilmu yang didapat. Ilmu yang diberikan dan ilmu yang didapat itu beda. Kalau ilmu yang diberikan kecenderungan mudah dilupakan, karena secara psikologis tidak ada keinginan yang kuat untuk mencari tahu, karena tingkat kesulitannya itu agak lemah. Kalau ilmu yang ditemukan itu rasa ingin tahunya itu kuat, perjuangannya tinggi, dan insya Allah tidak mudah dilupakan. Karena apa-apa yang kita dapat dengan mudah itu biasanya akan hilang juga dengan mudah. Makanya sampai saat ini kalian bisa saja lupa pelajaran SD,
Bahkan kalian pernah merasa pintar di SD, merasa cerdas di SMP, entah kenapa di SMA jadi nggak nyambung. Kalau saja pelajaran SD dibuka sekarang, saya yakin kalian lupa. Kenapa? Sekali lagi, motivasi kalian belajar, baik itu di SMA Negeri 1 Cabang Bungin atau dimanapun, yang pertama adalah keinginan keras kalian untuk mencari tahu. Itu yang nantinya akan lebih permanen. Setelah kalian cari tahu, kalian menemukan, tapi jangan langsung kalian telan mentah-mentah. Bahkan agama kita juga menyarankan konsultasikan, konfirmasi. Konfirmasi di sini artinya untuk menanyakan kebenaran dari sebuah ilmu yang sudah kalian dapatkan. Konfirmasi ya notabene pada orang-orang yang lebih tahu sebelumnya. Konfirmasi, contoh, kalian menemukan sebuah hadis, sebuah ayat yang kalian anggap ini radikal. Jangan kalian langsung lakukan. Kamu tanya para kiai, kamu tanya para ustadz, konsultasikan, ada kesimpulan, itulah yang akan kita jalankan. Maka belajar sekali lagi untuk agama ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini agamanya Islam semua. Kalaupun ada beberapa yang agama lain, saya yakin sama. Semua kitab agama lain sama, adalah tentang kebaikan. Jadi belajar diterjemahkan ke kitab-kitab, disampaikan ke para ulama, baru sampai ke kita. Disitulah ada proses melunakkan. Melunakkan bukan berarti merubah, menyesuaikan dari lingkungan. Kalau lingkungan di Indonesia ini heterogen, beraneka ragam, bineka tunggal ika, para terdahulu, para wali dan sebagainya sudah memperhalus, sudah melembutkan agar bisa dicerna dan ditelan sama orang Indonesia. Silakan kalian simak video ini, video tentang profil pelajar Pancasila. Kalian simak baik-baik, kalau perlu nanti kalian pahami isinya apa, baru Bapak sampaikan. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, keenam elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila? Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong.
Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, ada yang bernama Sepia ya. Sepia, coba di chat ciri dari pelajar Pancasila yang pertama itu apa? Karakter pelajar Pancasila yang pertama, Sepia. Siswa yang bernama Sepia, tolong jawab karakter pelajar Pancasila yang pertama. Bisa dijawab lewat chat. Buat yang bernama Aldi, ciri dari pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia itu cirinya salah satunya apa ya? Ciri dari karakter beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, cirinya apa? Sudah ada yang jawab? Oke, terima kasih Sepia, kamu hebat. Kamu sudah menjawab dengan baik bahwa profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman yang lain juga simak tuh. Berarti kayak gini, Bapak senang. Sepia sudah bisa menemukan ilmu dengan hanya menyimak tayangan video. Dia bisa menemukan bahwa karakter pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tambahan satu lagi, dan berakhlak mulia. Jadi Bapak lengkapi, berakhlak mulia. Yang lain, Aldi mana Aldi? Aldi belum jawab, atau ada dari kalian? Saya persilakan untuk membantu Aldi menjawab ciri dari karakter profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu cirinya apa? Atau elemen kunci? Maksudnya gini, yang mencerminkan bahwa kalian profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu
cirinya atau bisa tercerminnya dari apa? Boleh saya buka buat yang lain. Siapa aja bebas nulis. Profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Bapak coba jelaskan. Maksudnya adalah pelajar yang berakhlak dan berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dia memahami agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Yang bisa kalian lihat cirinya apa deh? Perilaku, ya bagus, Andri. Perilakunya mencerminkan orang yang beragama. Juga salsa, hebat. Salsabila. Salsa juga tepat. Ciri pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu adalah beribadah. Saya tidak mau siswa-siswi saya cerdas tapi malas beribadah. Mudah-mudahan semuanya sudah melakukan kewajiban sholat zuhur ya. Itu ciri dari pelajar Pancasila. Dede Julian bertoleransi. Toleransi juga masuk kategori dalam pelajar Pancasila yang beriman dan berakhlak mulia. Cuman memang untuk toleransi nanti lebih ke ciri dari kebinekaan. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Toleransi. Lucky jawab toleransi. Ulfa tahu nggak apa itu toleransi? Ulfa toleransi apa maksudnya? Atau yang lain tidak apa-apa. Saya mengenal kalian keseharian. Insya Allah kalian akan lebih dekat lagi dengan kami di SMA Negeri 1 Cabang Bungin. Menghargai yang lebih tua. Oke, semuanya boleh menjawab karakter dari profil pelajar Pancasila. Silakan sebutkan dari yang pertama atau kedua, atau saya kasih kesempatan satu kali lagi ya setel videonya ya. Khawatir ada yang baru bergabung ini. Gimana? Apa perlu saya setel lagi? Saya setel satu kali lagi videonya, disimak ya anak-anakku tercinta. Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya untuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, keenam elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Di, kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Di, kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila? Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam,
dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari keenam aspek itu, adik udah lakukan semua kan ya? Iya, Dik. Siapa dulu dong yang ngajarin? Ayah. Pesan ayah, keenam aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Baik, Ayah. Jadilah pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Baik, sudah 2 kali videonya ditampilkan. Kalian semua hebat. Bapak bangga sekali dengan siswa-siswi peserta didik baru SMA Negeri 1 Cabang Bungin. Berarti kalian memang betul-betul layak. Artinya proses seleksi kemarin bukan karena keberuntungan, tetapi memang kalian yang masuk memang orang-orang hebat. Bapak bangga sekali sebagai guru, dan kalian akan kami perlakukan seperti anak kami sendiri, seperti adik-adik sendiri. Tetapi kalau kalian di luar norma-norma dari profil pelajar Pancasila yang tadi, saya tidak akan segan-segan. Walaupun kalian itu orang Cabang Bungin, walaupun kalian itu tetangga saya tidak akan segan-segan mengingatkan. Karena seorang yang baru akil balik, seorang yang baru remaja harus diingatkan untuk menjadi kembali baik. Bukan dalam rangka kita menghakimi kalian. Kami akan tegur kalian dengan kata-kata, kami akan tegur kalian dengan ucapan-ucapan yang lembut. Tetapi kalau kalian tetap tidak mengindahkan, kita akan meningkatkan volume suara kita dan terdengar seperti berteriak. Selanjutnya mari kita simpulkan bersama-sama. Kalian tadi jawabnya udah bener semua. Tuh. Ini saya mau tampilin, tapi kalian cari tahu dulu. Begitu belajar di SMA mah ya.
cari tahu, simak, akhirnya baru guru nunjukin gitu, nggak kebalikan. Guru nunjukin dulu, baru kalian simpen. Yang ada biasanya yang alam itu kalau naik gunung, dia tidak akan mengambil satu bunga edelweiss sekalipun. Dia tidak akan meninggalkan sampah. Sampah yang dia bawa dari rumah itu dibawa balik, dimasukin ke tasnya. Makanya tasnya gede-gede, itu isinya sampah. Sampah bekas dia makan di gunung, dibawa balik lagi. Terus yang kedua, berbineka global. Saya tidak perlu jelaskan lebih jauh, kalian sudah tahu semua. Tadi sudah jawabannya sudah benar. Ini yang perlu saya tekankan lagi adalah gotong royong. Gotong royong sudah mulai punah zaman sekarang. Dahulu orang bikin rumah itu tidak ada yang dibayar. Mulai dari ngerombaknya, ngerombak rumah. Saya kecil waktu itu ingat masih SD. Di saat tetangga ngerombak rumah, saya senang sekali bantu. Sampai naik-naik ke atas genteng. Saya bangga sekali bisa rombak rumah orang, dan di saat itu hanya dikasih makan siang bareng. Itu sebuah kenikmatan dan keindahan. Makanya besok juga di beberapa tempat termasuk di kampung saya mau ada ngerombak masjid. Saya ingin terapkan gotong royong. Masyarakat lingkungan situ insya Allah akan membantu tanpa ada yang dikasih imbalan. Terus yang dimaksud gotong royong itu kita bukan hanya kerja bersama-sama atau kolaborasi, tetapi juga kita peduli sama orang lain. Itu udah gotong royong. Kalau di antara kalian, tetangga kalian ada yang sedang isoman, sedang kena virus COVID dan sebagainya, ini diuji kalian, apakah kalian sebodoh, apa kalian acuh tak acuh, atau kalian peduli untuk memberikan setidaknya makan atau memberikan support atau semangat dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Ini yang sedang diuji di negara kita. Ada orang sakit dikucilkan, dijauhin, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih semangat. Yang ada akan menurun imunnya, dia akan melemah. Makanya mudah-mudahan di daerah kalian tidak terjadi tetangga atau saudara yang sedang mengalami sakit. Kalaupun ada yang seperti itu, selain juga mungkin kita juga ada penanganan dari pemerintah, ada satgas dan sebagainya, kita sebagai tetangga kita juga harus peduli. Kalaupun kalian tidak berani terlalu dekat, setidaknya kasih semangat dengan chat, dengan menelponnya. Itu salah satu bentuk kepedulian sehingga semua akan terselamatkan. Saya yakin kalau masyarakat Indonesia, pelajar Indonesia peduli sama yang sakit, insya Allah korban jiwa di pandemi corona ini akan berkurang, bahkan bisa dianggap tidak ada. Selanjutnya bahwa kalian juga harus mandiri. Mandiri dalam artian, nih yang dimaksud mandiri itu bukan mandiri skala SD nih, bukan mandiri skala SD atau mandiri skala SMP. Anak saya SD udah bisa mandi sendiri, dibilangnya mandiri. Sudah bisa pakai baju sendiri, dibilangnya mandiri. Sudah bisa baca doa makan, dibilangnya mandiri. Mandiri kalian adalah mandiri skala SMA. Seorang pelajar yang mendekati masa-masa dewasa. Jadi SMA itu ada masa yang disebut masa remaja. Remaja itu adalah masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Disinilah kalian harus bisa mandiri, menentukan regulasi diri. Regulasi apa? Ada yang bisa jawab lewat chat? Regulasi apa? Regulasi mandiri. Kalian biasanya sama bahasa-bahasa intelek ini kurang paham. Saya bingung juga ngajak ngomong kalian dengan cara apa. Kita ajak bahasa daerah, kalian tidak paham. Kita ajak ngomong bahasa intelek juga kalian tidak paham. Yang ada bahasa gaul. Ada yang bisa apa yang dimaksud dengan regulasi mandiri?
Ya udah, kalau kalian mungkin telat ngetik chatnya, mudah-mudahan kalian semuanya paham regulasi diri. Artinya regulasi itu sebuah proses, sebuah koridor aturan yang kalian sudah tentukan sendiri dan tertanam di hati kalian. Ketika kalian mau berangkat sekolah, ketika kalian mengerjakan tugas, wih, luar biasa nih, Ade Naima, dia jawab. Ade Naima Saputri, suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga, organisasi. Ya bagus. Lebih baik lagi kita buat aturan untuk diri kita sendiri. Aturan buat diri sendiri itu yang disebut dengan prinsip. Tapi bukannya merugul, bukan, beda. Atau apa kalau bahasa Sundanya ya? Mangkreng sama prinsip sama merugul itu beda. Kalau prinsip itu lebih ke norma-norma kebaikan. Kalau merugul, kalau mangkreng dia punya pemahaman sendiri, dikasih masukan sama orang lain tidak diterima. Itu beda ya. Oke, selanjutnya bernalar kritis. Ini juga perlu kalian pahami. Anak SMA masih remaja, umur kalian di bawah 17 tahun. Yang dimaksud bernalar kritis bukan berarti kalian boleh mengkritisi pemerintah, boleh mengkritisi orang tua, boleh mengkritisi para ulama, boleh mengkritisi guru. Kritis harus berbanding sejajar dengan norma. Kalau kalian ingin mengkritisi, baiknya mengkritisi seusia kalian atau yang usianya di bawah kalian. Bukan saya melarang batas kritis kalian, bukan. Karena ketika disampaikan ke yang lebih tua, disampaikan ke ulama, disampaikan ke pemerintah, nanti khawatirnya malah kritisan kalian yang mungkin saja belum tepat. Karena remaja itu terkadang labil. Hari ini dia berkata ya, besok berkata tidak. Hari ini dia berkata suka, besok dia berkata benci. Hari ini dia menganggap sebuah statement benar, bisa saja besok bahasa kampungnya ngajog gitu. Jangan sampai kalian ngajog, nyesel. Kalau udah ngeritik abis-abisan, tahu-tahu kalian nemuin kebenarannya belakangan, kan malu. Ya ampun, saya udah mengkritisi engkong saya habis-habisan, ternyata kritisan saya kurang tepat, kan kita malu sama orang tua. Baiknya itu sebagai barometer saja agar kalian tidak melakukan hal seperti itu. Ketika kalian melihat sebuah ketidakbaikan, cukup, saya nggak kayak gitu kayak gitu aja. Jangan sampai kalian mengkritisi sesuatu yang kalian anggap tidak baik, tetapi pribadi kalian tidak jauh lebih baik dari yang kalian kritisi gitu. Makanya saya sangat menyayangi kalian, generasi penerus. Sampai detik ini kita tetap berpegang apa yang diprogramkan sama pemerintah, apa yang disarankan sama agama. Titik. Jangan terlalu gampang dengar hoax, ABCD dan sebagainya. Baiknya ketika pemerintah meminta kalian nanti untuk vaksin, ikuti vaksin. Ketika pemerintah menginginkan kalian menggunakan masker, ikuti menggunakan masker. Jangan pernah ada kritikan pakai masker nanti sesak napas, pakai masker menghirup lagi CO2. Itu statement-statement yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, mudah-mudahan kalian dengan tetap menjaga prokes dan sebagainya, kalian akan sehat. Karena saya sangat menginginkan kalian bisa bertatap muka langsung nanti. Makanya jaga kesehatan. Biar kalian sehat, kalian tidak sakit, kita akan bertemu di SMA secara live atau tatap muka langsung. Yang terakhir, kreatif.
kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Jadilah diri kalian sendiri dengan kalian kreatif. Yang berikutnya ini Bapak percepat saja karena operator di depan Bapak kayaknya udah mulai merengut ini. Pak Panji hilangnya jadi gantengnya jadi hilang. Pak Panji merengut baik katanya Pak Gopur kelamaan. Saya karena kangen mengajar, kesempatan mengajar jadi agak nggak berasa gitu. Makanya nikmati apapun yang kalian nikmati. Di saat kalian lelah, di saat kalian ngantuk, insya Allah tidak berasa. Makanya kamu jangan pernah jenuh untuk belajar nanti kalaupun dikasih tugas dan sebagainya. Karena kebanggaan di era pandemik antara yang belajar dan tidak belajar adalah tugas. Era pandemik sekarang yang belajar sama yang kagak belajar, yang sekolah di SMA Negeri 1 Cabang Bungin sama yang sekolah di tempat lain di masyarakat terlihat sama. Ya kan? Bedanya apa kamu dengan yang lain? Ngopi dulu. Bedanya apa kamu ketimbang sama anak yang kagak sekolah? Orang sama-sama di rumah, pakaiannya sama, ya. Pakai celana pendek, dia pada pakai celana pendek. Bedanya apa kamu sekolah di SMA Negeri 1 Cabang Bungin dengan yang tidak sekolah di Negeri 1 Cabang Bungin? Sekolah yang kalian inginin, sampai rebutan masuk ke sini. Bedanya adalah kalian mengerjakan tugas, yang lain tidak. Yang anak kagak sekolah kagak ngerjain tugas, kalian ngerjain tugas. Kalian tercermin pelajar Pancasilanya, yang lain tidak tercermin. Makanya profil pelajar Pancasila sebetulnya resep untuk kalian sukses. Tuh kalau mau tahu. Pak, Bapak orang kampung kok bisa sukses, Pak? Kayaknya nyari kerjaan sekarang sulit, Pak. Kok Bapak mah enak banget? Cirinya kalau kalian mau sukses tuh yang tadi, terapkan resep pelajar Pancasila, insya Allah. Kalau yang 6 itu kalian terapin, insya Allah kalian akan sukses. Karena kami pun guru-guru kalian menerapkan itu. Makanya kita bisa sampai menjadi guru, bisa sampai setidaknya tidak terlalu pusing di era pandemik seperti ini. Makanya kalian semua anak-anakku, kalau kalian nanya ke orang yang sukses, ke guru, ke kiai, ke ustadz, kenapa sih kok bisa sukses? Itu resep salah satunya adalah menjadi karakter pelajar Pancasila. Kalau itunya lengkap, insya Allah lengkap. Nih, wawasan kebangsaan sedikit saya kasih. Saya cepetin ya. Saya cepetin. Nih fenomena terjadi perubahan teknologi yang canggih. Saya salah satu guru IT yang berhubungan dengan teknologi informasi. Saya mengalami dua zaman yang berbeda. Zaman tahun-tahun 90-an tidak ada handphone, tidak ada YouTube, tidak ada Facebook, tidak ada. Pokoknya era-era 80-an itu kita tidak bisa berkomunikasi jarak jauh, tidak bisa nonton tayangan video, tidak bisa cari ilmu di internet. Sekarang semua sudah serba canggih. Saya merasakan sebetulnya lebih enak zaman sekarang ketimbang dahulu, dimana kita kalau mau cari ilmu pengetahuan kita harus ke perpustakaan dan letaknya itu biasanya jauh. Terus lagi kita harus baca dulu buku yang setebal ini, paling intisarinya selembar 2 lembar. Tapi kalau sekarang kalian bisa langsung ke intisari, asal sekali lagi pesan saya adalah konfirmasi. Ilmu apapun yang kalian dapatkan, konfirmasi ke guru atau ke ulama atau ke pemerintah. Ada temuan ilmu ini, nanya ke guru, ini bener nggak sih? Pasti guru kalian akan tahu karena dia sudah mengalami lebih dulu. Teknologi informasi, teknologi komunikasi dan transportasi ini yang sudah berubah di era sebelumnya. Semakin canggih, semakin manusia sulit berinteraksi secara langsung. Terus per
perang yang dimaksud perang zaman sekarang beda dengan perang perjuangan para pahlawan terdahulu. Kalau para pahlawan terdahulu mereka perang dengan senjatanya, dengan bambu runcingnya, berhadapan fisik secara langsung. Sekarang Indonesia sedang perang tetapi perangnya tidak langsung. Contoh salah satunya melalui teknologi informasi, di mana perang berubah pola pikir, bukan lagi perang kekuatan militer, tetapi perang yang mempengaruhi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Paham nggak? Paham nggak? Jadi yang dimaksud perang ini ideologi kita dipengaruhi agar kita menjadi ragu. Ideologi Pancasila dari dulu sampai sekarang, nah itu dipengaruhi, diobok-obok. Politik, salah satunya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Kalau ini nih, kalau ideologinya sudah tidak meyakini bahwa Pancasila adalah pemersatu, sudah mulai melemah negara kita. Kalau politiknya sudah mulai tidak mempercayai pemerintah, sudah mulai tidak cinta sama negara, ekonominya juga diserang, semua harga barang jadi tinggi, harga barang dari luar negeri murah, sosial juga diserang, hubungan baik antara kalian dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman sudah berkurang dengan adanya media sosial. Saya yakin yang hadir di sini pun lebih banyak temannya di media sosial ketimbang di dunia nyata. Kalian temen di Facebook itu 4.000 lebih. Coba kalian pengen main kalau dulu saya pengen main bola sore-sore aja ngumpulin orang udah susah. Nyari orang 10 orang aja sehari pengen kumpul udah susah. Makanya ini yang mulai diserang. Ketika semua itu melemah, ya sudah, tanpa diperangi pun negara kita akan hancur dengan sendirinya. Kondisi yang dihadapi generasi milenial ini kalian semua ya, bukan bapak ya. Bapak generasi jadul, Pak Panji generasi apa tahu nggak jelas. Sedang. Nih generasi milenial itu pertama revolusi industri. Revolusi industri itu maksudnya di mana penghasilan masyarakat rata-rata sudah berubah. Pekerjaannya itu hampir jenis pekerjaannya itu nanti 35% akan hilang. Jadi yang dimaksud pertanian dan sebagainya ini bisa saja tergantikan oleh industri. Contohnya di kampung saja sudah banyak orang yang kerja di perusahaan. 20 tahun yang lalu tuh di kampung semuanya petani. Sekarang sudah banyak yang kerja di PT. Terus globalisasi, ini tenaga kerja yang cakep. Ini yang dimaksud globalisasi, jangan marah kalau orang Cina datang kemari terus kerja. Orang Cina datang ke Indonesia kerja di perusahaan marah. Kenapa marah? Kalau kitanya pinter, kalau kitanya hebat, kitanya cerdas dah. Pasti perusahaan yang dipakai orang kita. Itu sudah hukum alam. Perusahaan lebih memilih orang yang lebih cerdas tanpa melihat latar belakang negara. Itu yang disebut globalisasi. Bahkan udah ada kesepakatan di ASEAN, era perdagangan global dan sebagainya. Makanya kalau kaliannya cerdas, kalau kaliannya hebat, insya Allah perusahaan pun akan mempekerjakan orang Indonesia di luar kebijakan-kebijakan pemerintah yang lainnya. Terus kebutuhan domestik untuk ini seperti pertanian dan sebagainya, dan digitalisasi ini tantangan generasi sekarang nih, dimana kalian itu gampang terhipnotis oleh gempuran dan pola serangan dari luar, seperti gaya hidup kalian, makanan, fashion, film, fantasi, filosofi, finansial itu banyak dipengaruhi dari negara luar negeri. Orang luar negeri rambutnya dipirang, kalian ngikutin rambutnya dipirang. Orang luar negeri pakai celana pendek, kalian ngikutin pakai celana pendek. Itu sebetulnya tanpa disadari kalian sudah terpengaruh sama gaya hidup bangsa luar. Kenapa?
itu tidak perlu diikuti, karena tidak semua yang dari luar negeri itu cocok diterapkan di budaya Indonesia. Bukan berarti budaya mereka salah. Budaya mereka benar ketika berada di negara mereka. Tapi kalau kalian ngikut-ngikut nih artis Korea pakai celana pendek, ayab-ayaban, cocok kagak sama budaya orang kampung? Yang ada malu, ya kan? Pertama, mungkin kulit kita tidak seputih dan sebening mereka kan, dan terlihat jadi kita kelihatan wah segitu aja ternyata hitam kan, malu juga. Termasuk juga rambut dan sebagainya. Makanya nanti di sekolah Bapak sarankan jangan kalian terlalu mengikuti budaya luar. Rambut dipirang di SMA negeri 1 cabang mungkin tidak boleh, Bapak pastikan. Kenapa? Karena kami sangat menginginkan kalian terlihat lebih cantik. Kalau kalian pakai pirang, mungkin kata kalian cantik, padahal orang yang lihat itu malah akan memperjelek tampilan kalian. Rambut pilang dengan kulit hitam itu tidak cocok, malah terlihatnya seperti orang yang main layangan atau orang yang ngangon kambing kalau dulu saya itu. Ya, terus ini yang Bapak khawatirkan dan perlu kalian pahami bahwa usia kalian tidak diperkenankan atau belum seyogyanya melakukan demokrasi secara anarkis, secara langsung dan sebagainya. Nih, yang kayak gini Bapak sarankan tidak perlu kalian lakukan. Kalau kalian tidak cocok dan ingin melakukan perubahan, kalian sholat, habis sholat kalian berdoa. Habis sholat kalian berdoa agar Indonesia menjadi lebih baik, tidak melakukan demonstrasi. Kalau kalian melakukan demonstrasi, itu tidak seyogyanya dilakukan seorang pelajar, kecuali kalian nanti sudah dewasa, mahasiswa dan sebagainya. Kalau kalian tidak pas dengan sesuatu, cukup berdoa agar negara kita menjadi lebih baik. Selanjutnya, narkoba. Ketika kalian sudah mulai masuk ke narkoba, Bapak pastikan hancur semua. Karena rata-rata survei remaja yang terlibat narkoba akan putus sekolah, akan tidak sehat pola pikirnya. Jadi kalau saja nanti anak SMA negeri 1 cabang Bungin yang terlibat narkoba, saya sebagai kesiswaan tidak akan memberikan kelonggaran. Kasarnya banget, Bapak akan memberikan sanksi yang mungkin saja lebih berat, bisa saja juga berhubungan dengan pihak kepolisian. Jadi ini yang perlu dihindari. Radikalisme dan terorisme juga cikal bakal dari sebuah pemberontakan terhadap negara. Jadi kalau kalian masuk radikalisme dan terorisme dengan alasan apapun, baik itu alasan agama, itu alasan suku, alasan budaya, tetap radikalisme dan terorisme adalah cikal bakal dari pemberontakan kepada negara. Jadi Bapak harap kalian terselamatkan dari hal-hal seperti ini dan jangan pernah coba-coba ikut melakukan hal-hal radikalisme dan terorisme. Dan yang terakhir, sebelum Bapak akhiri, yang paling penting juga bahwa menguasai perbincangan warga itu rata-rata didominasi oleh hoax. Nah, jadi dengan begitu, sekalian sebagai pelajar, anak-anak Bapak tercinta, jangan mudah mempercayai sebuah informasi yang disebar, jangan mudah meyakini statement-statement yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, konfirmasi ke guru. Cirinya berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah berita yang
bukan dari pemerintah. Cirinya itu. Berita yang bukan dari pemerintah, berita yang bukan dari pendidikan, berita yang bukan dari lembaga keagamaan resmi. Itu cirinya. Kalau berita dari pemerintah, berita dari pendidikan, baik itu sekolah, kampus, dan sebagainya, atau berita dari lembaga keagamaan seperti MUI dan lain-lain, itu adalah berita-berita yang bisa dianggap tingkat kebenarannya lebih valid. Kalau berita-berita dari, apalagi tebang berita dari tetangga, berita dari anak yang pada nongkrong dan sebagainya, itu Bapak khawatir tingkat validasinya masih rendah. Banyak sekali yang akan Bapak sampaikan tentang wawasan kebangsaan. Sekali lagi, ciri dari guru SMA Negeri 1 Cabang Bungin adalah memberikan 20% dan 80%-nya kalian cari sendiri. Bapak dan guru-guru yang lainnya hanya memotivasi agar kalian mau menggali sebuah pengetahuan. Silakan terlebihnya sebanyak mungkin kalian cari tahu tentang wawasan kebangsaan seperti apa, untuk menumbuhkan cinta tanah air seperti apa, konsep dari wawasan kebangsaan seperti apa, dan bagaimana memperkuat karakter generasi bangsa. Kali lagi, Bapak bukan tidak mau memberikan materi secara langsung, Bapak hanya memberikan garis-garis besar bahwa bagaimana memperkuat karakter generasi bangsa, terus juga apa yang dimaksud dengan karakter dan wawasan kebangsaan, dan bagaimana cara menumbuhkan cinta tanah air. Jadi kalian cari tahu, nanti kalian dapatkan, kalian konsultasikan ke guru. Nanti insya Allah juga akan ada penugasan dari tim MPLS yang terdiri dari guru dan siswa. Jadi tugas Bapak, silakan kalian cari tahu bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta tanah air. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep dan karakter wawasan kebangsaan seperti apa. Yang keempat, bagaimana cara memperkuat karakter generasi bangsa. Mudah-mudahan kalian bisa menemukannya, sama seperti ketika tadi kalian menemukan apa itu profil pelajar Pancasila dari Bapak. Oh ya, operator, Bapak mudahan dari Bapak cukup, dan terima kasih banyak sampai detik ini. Luar biasa sekali kalian, masih banyak yang bertahan. Mudah-mudahan akan menjadi informasi dan pengetahuan baru buat kalian semua. Jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan keluarga kalian, tetap semangat, dan insya Allah nanti kalian akan bertemu dan kita berdoa bersama-sama agar bisa segera melakukan tatap muka langsung. Dari Bapak terima kasih. Mohon maaf kalau Bapak agak penekanannya terlalu berlebihan. Semua karena Bapak sayang kalian dan menginginkan kalian menjadi siswa SMA Negeri 1 Cabang Bungin yang lebih baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah bergabung. Ingatkan lagi teman-teman yang lain, ingatkan lagi teman-teman yang lain yang mau bergabung. Ingat, ini cuma 3 hari selama kalian menjadi siswa SMA, tidak lama-lama. Jadi